Seandainya kita bisa melihat hati kita dan melihat yang nempel di hati kita, niscaya kita akan melihat di situ banyak sekali penyakit-penyakit yang nempel di hati kita. Banyak sekali. Dan hampir setiap manusia punya penyakit itu, kecuali kekasih-kekasih Allah yang terbebas dari penyakit-penyakit semacam itu. Penyakit iri, dengki, hasud, egois yang Masya Allah, mudah berprasangka buruk, merasa dirinya hebat atau ujub, bangga dengan amalan atau perbuatannya sendiri, merendahkan perbuatan orang lain. Wah, ini penyakit-penyakit yang kalau kita belah, seandainya hati itu adalah gumpalan di dalam diri kita, kemudian kita belah, niscaya hati kita itu dipenuhi oleh penyakit-penyakit seperti itu. Kalau kita umpamakan hati itu warnanya putih, maka barangkali dengan penyakit-penyakit tersebut warnanya bisa berubah menjadi hitam. Nah, herannya manusia itu penyakit zahir yang kadang tidak berbahaya sama sekali, hanya butuh istirahat sejenak saja, itu segera bergegas untuk mengobatinya. Tapi penyakit batin, penyakit hati yang sangat berbahaya, kok jarang ada yang peduli, bahkan dibiarkan tumbuh subur dalam hatinya, wal'iyadzubillah. Dan ini salah satu bentuk kebodohan kita sebagai manusia. Nah, ada obat. Ini obat ini akan dibahas nih obatnya. Obat di antara banyak obat yang lainnya yang bisa mengobati hati kita dari penyakit-penyakitnya yang sangat berbahaya tersebut. Apa itu obatnya? Salat. Istiqomah dalam salat. Istilah kerennya di kita itu ada namanya pendidikan karakter. Ada namanya pendidikan karakter. Akhlak. Akhlak itu sumbernya ada di hati. Nampak baik dan buruknya akhlak memang nampak dalam jasad kita, tapi sumbernya ada di hati. Lihat. Tidak cukup dengan teori, tidak. Untuk membentuk karakter seseorang menjadi karakter yang baik, tidak cukup dengan teori saja, pelatihan ini, pelatihan itu. Enggak. Jangan lupakan bahwa dalam syariat Islam ternyata ada obat untuk membuat karakter seseorang menjadi baik. Apa itu? Salat. Istiqomah dalam salat. Ini dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya mana? Dalam ayat Al-Quran disebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Allah berfirman, sesungguhnya manusia khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'. Halu ini apa ini? Halu' ini tafsirannya ada di ayat selanjutnya. Idza massahu syarru jazu'an. Ini nih, halu' itu ketika manusia tersebut ditimpa keburukan, maka dia akan berkeluh kesah. Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, maka dia akan mudah untuk mengeluh.
Jadi halu' di sini tafsirannya yang pertama adalah mudah mengeluh, mudah ngadu, lemah dalam menghadapi ujian. Tafsir halu'. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika manusia tersebut mendapatkan kebaikan, maka dia manu'a. Apa manu'a ini? Dia dapat kebaikan tapi dia tidak mau berbagi kebaikan tersebut, pelit. Oh, lihat. Pertanyaannya sekarang, keluh kesah sumbernya ada di hati. Gampang mengeluh, ya sumbernya ada di hati. Gampang ngadu, sumbernya ada di hati. Ini sumbernya di hati semuanya ini, penyakit-penyakit hati ini. Kemudian pelit. Tidak mau menolong orang lain, tidak mau berbagi, tidak peka terhadap kesulitan orang lain yang butuh bantuan kita. Ini juga penyakit hati. Ternyata penyakit-penyakit hati ini bisa diobati dengan apa? Salat. Makanya Allah berkata setelah itu, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mana mereka itu yang mendirikan salat tersebut daimun, senantiasa istiqomah dalam menegakkan salatnya.